alhamdulillah waktu semester 3 saya bangkit. Saya mengikuti organisasi-organisasi, terus dekat sama dosen. Waktu itu ada dosen yang saya sukai, laki-laki, dia pikiran cerdas dan dia selalu mengayomi. Dekat dengan dia saya terus memacu diri, alhamdulillah semester 3, 4, 5, 6, 7 sampai di semester 7 IPS saya 4,00. Mantap guys gitu. Jadi intinya semaksimal mungkin kita pasti bisa mendapatkan income gitu. Nah itu semester itu di S1 saya tuh. Jadi keluh kesah dan kebahagiaan orang-orang akhirnya gitulah. Dan S2 ya, sekarang S2 emang tinggal kan untuk gelar. Ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan mungkin dari saya pribadi, mungkin nanti yang lihat di Instagram ini boleh nanya juga ya, mungkin kita lagi cerita kan gitu ya. Nah untuk mungkin pertanyaan dari saya pribadi ya, boleh nih kenapa mungkin alasan mengambil S2 itu yang pertama, yang kedua motivasi lanjutannya apa nih, pasti mungkin dari diri orang tua teman dari teman sebagainya ya kan. Ketiga pemilihan universitas mungkin tergantung juga ya, ibaratnya kita mau penting ya dari tempat suatu tempat gitu dan pertanyaan dulu mana bang? Ya, jadi kenapa saya lanjutkan S2? Cita-cita saya adalah saya ingin menjadi suatu saat nanti ingin menjadi Menteri Kesehatan. Jadi kata orang-orang Menteri Kesehatan itu wajib dokter. Wajib dari dokter ya, dokter bukan dokter. Nah, saya ingin membuktikan insya Allah nih kalau Allah mengizinkan nanti saya akan berusaha sungguh-sungguh. Saya ingin menjadi Menteri Kesehatan yang benar-benar mengayomi untuk masyarakat gitu. Jadi saya ingin, mencari ilmu setinggi-tingginya karena selevel menteri itu nggak mungkin hanya ilmu yang kerak-keraknya doang kan, biasa itu cuma kerak-keraknya doang kan, nggak mungkin lah hanya sekedar kerak-kerak aja bisa jadi menteri. Jangan, nanti kalian akan menyusahkan negara atau merugikan masyarakat. Jadi carilah ilmu tinggi-tingginya. Kalau toh nanti ditakdirkan oleh Allah jadi Menteri Kesehatan, nah itu jadi Menteri Kesehatan yang sungguh-sungguh dan yang terbaik gitu. Dengan ilmu yang mumpuni, jadi bukan hanya sekedar menteri gitu. Nah, jadi Bang Taufik, aku sekdanya Bang Taufik dah senang. Halo Mbak Ida. Insya Allah nanti ya. Ya, jadi pemilihan S2. Kenapa saya milih Undip? Jadi saya sebenarnya daftar 3 kampus. UI, Undip dulu, Undip, UI dan UNS, Universitas 11 Maret atau Universitas Negeri Surakarta. Jadi 3 kampus saya daftar. Iya. Ya, saya ingin waktu pemilihan kampus saya milih 3 kampus dan itu sama-sama semuanya epidemiologi. Kenapa saya milih epidemiologi? Saat ini berbagai macam penyakit itu berasal daripada hewan. Nah, epidemiologi itu mempelajari tentang penyakit-penyakit. Kalau ingin menjadi Menteri Kesehatan, itu harus tahu bagaimana cara penanggulangan penyakit ini gitu. Jadi jangan sampai hanya bergelar S1, mungkin ada yang satu yang lain-lain gitu kan, ada menteri-menteri yang lain gitu kan, gak sesuai, gak mumpuni ilmunya, jadi kasihan nanti dapat merugikan masyarakat gitu. Nah, saya ingin belajar gitu. Jadi karena ini adalah ilmu epidemiologi tentang wabah, nah saya ingin mempelajari wabah-wabah karena 10 tahun terakhir kebelakangan ini ada 30 penyakit yang berasal dari hewan ditularkan itu dari itu penyakit-penyakit MERS, COVID termasuk, terus penyakit flu burung, flu babi dan lain sebagainya, itu kan berasal dari hewan yang dia bermutasi ke manusia dan itu sangat menarik, makanya saya mengambil epidemiologi gitu. Nah, Undip
UI atau UNS. Nah, sebenarnya tadinya untuk serap itu UI dan UNS. Kalau misal undipnya tidak terima, kalau saya mengambil semua nih, misalkan saya ngambil tiganya ikut tes tiga-tiganya, saya nggak mau merugikan orang lain, karena kalau nanti saya lulus tiga-tiganya terus jatah orang lain terpilih, harus saya terpilih, jadi karena saya masuk lolos yang doang, itu kan dapat merugikan orang yang ingin masuk. Jadi ya saya akhirnya udahlah bersyukur aja masuk Undip, karena mungkin ini Allah sudah mentakdirkan taufik untuk masuk Undip aja, nggak usah ngambil UI maupun UNS, karena dari sisi waktu UI dan UNS pengumuman tanggal 15 ulang di Undip per tanggal 7 kemarin udah daftar ulang. Jadi saya tidak ingin merugikan orang-orang banyak, akhirnya saya bersyukur aja sudah diterima di Undip. Ya masalah rezeki, masalah kampus, saya yakin dimanapun kalian berada maupun kampus manapun, kalau memang kalian berusaha semaksimal mungkin, insya Allah ilmu yang kalian pelajari itu akan bermanfaat. Tapi ketika kalian masuk ke universitas yang tertinggi atau ternama sekalipun, ketika kalian tidak sungguh-sungguh nih belajarnya, atau pacaran atau cuma main-main gitu kan, pasti kalian tidak akan jadi apa-apa gitu, tidak berguna nantinya gitu. Jadi dimanapun kalian berada nih, kampus manapun, syukurin aja. Nah, saya juga di Wangka dulu, saya syukuri aja ya kan. Alhamdulillah dulu di Wangka dapat beasiswa dari Jakarta, dari Pemprov, terus dapat duit dari organisasi, dapat duit dari dosen, bahkan saya bantu dosen, bantu Kaprodi, Budian, terima kasih ya, Budian, Bu Ana yang sudah mengajak-ajak seminar, penelitian, Bu Oni selaku dekan yang selalu mensupport, memberikan masukan-masukan, itu terima kasih tuh, karena mereka saya jadi aktif tuh di mana-mana, kenal orang-orang besar gitu kan. Pak Ahok kemarin waktu dia jadi gubernur, saya ketemu, saya salaman dan sebagainya gitu. Jadi dimanapun kalian berada, kalian akan jadi orang ketika kalian sungguh-sungguh mengerjakannya gitu. Nah, balik lagi nih ke S2. Jadi ada cerita menyedihkan tapi mengharukan ya, lucu deh makanya. Jadi jadi Undip itu ada tiga kali tes, tes TPA, tes bahasa Inggris, dan tes wawancara. Nah, pas tes TPA kan ujiannya online semua nih kan, tiga-tiganya. Tes TPA alhamdulillah lancar nih, tes TPA lancar banget ya kan, dari jam 7:30 sampai jam 10. Terus pas bahasa Inggris nih, aduh saya benar-benar mau nangis, sinyal saya itu jelek banget, karena server Undip kan satu dikeroyok sama 1.000 orang lah kurang lebih pendaftar di situ kan, yang mau masuk ujian di situ kan. Nah, sinyal saya jelek, agak gangguan, jadi dari 10:30 mulai tes bahasa Inggris 10:30 sampai jam 12, 11:30 sampai 11:30 itu saya nggak ngerjain apa-apa. Udah saya mau nangis tuh, ya Allah sinyal saya gimana ini, ini saya belum berperang sudah kalah duluan ini, masa ya belum baca soal udah tetot gitu kan, gatot, maksudnya gagal total nih gara-gara sinyal. Akhirnya alhamdulillah qadarullah 11:30 sinyal saya bagus, saya baca sedikit-sedikit. Tapi ini aduh ya, ini sih dibalik daripada musibah tadi tuh terpaksa ya dalam waktu 30 menit ngerjain 70 soal bahasa Inggris kayaknya agak kurang memungkinkan. Takut saya juga sinyalnya akan gangguan lagi nih. Akhirnya saya mengisi ngisi nilainya jawabannya itu B semua. Saya isi B semua nih, B semua sampai 70 soal. Tapi masya Allah, Allah alam, saya nggak tahu itu mungkin malaikat membantu. Masa jawabannya saya cek lagi, ada yang D, ada yang B, ada yang A, ada yang C. Masya Allah. Jadi dari jawabannya B semua, tiba-tiba ada jawabannya D, C, A, B. Bayangin tuh, Allah alam bisawab. Itu udah qadarullah, mungkin Allah yang membantu tuh. Iya, alhasil. Dan saya ternyata belum ya, waktu itu ada selang 2 hari itu tes wawancara. Habis itu adalah kata saya bismillah aja kalau memang diterima. Ya, jadi ini tawakal ya. Jadi
kalian udah berusaha, kalian berdoa, itu namanya tawakal tuh. Jadi lakukan, berusaha terus berdoa. Nah, untuk saya kan masih ada kampus tertuju kan UI dan UNS. Nah, waktu itu terus selang daripada ujian tadi, ujian TPA dan bahasa Inggris, ada tes wawancara itu selang 2 hari. Nah, tes wawancara tuh tanyain kenapa kamu milih Undip, terus bagaimana pembiayaannya, dan ketika nanti sudah lulus dari Undip mau jadi apa. Itu Kak Prodi langsung yang wawancara. Bayangin, wah mantap sekali dah. Ya udah saya jawab kan, Bismillah ya kan. Apa Bang Le? Gimana kan tadi pertanyaan dari Kak Prodi, kalau apa sih jawab belum tentu. Iya, saya Apa jawab. mau jadi dosen juga? Saya jawab Atau gimana? ke depan saya ingin jadi Menteri Kesehatan, Dok, gitu kan. Dia dokter hewan kan, Bu Kak Prodinya. Dok, saya ingin jadi Menteri Kesehatan karena saya punya mimpi yang besar itu, dan saat ini ya tadi saya bilang tuh penyakit, berbagai macam penyakit saya harus pelajari, makanya saya ngambil epidemiologi dan saya ingin berhasil di S2 Undip ini gitu. Jadi benar-benar saya ingin belajar dengan sungguh-sungguh, Dok. Dia alhamdulillah langsung, oh iya semangat gitu. Ya, ya. Terus balik lagi balik lagi ke tadi ya, udah tawakal kan, udah mengerjakan yang terbaik lah ya. Walaupun tadi sebenarnya yang bahasa Inggrisnya ngasal-ngasal, bukan ngasal sih, B semua sebenarnya jawabannya ya, karena takutnya sinyalnya jelek kan. Tapi Allah membantu nih. Nah itulah, kalau yakin sama Allah, insya Allah Allah akan membantu. Coba bayangin kalau misalkan saya jawabannya B semua, hancur itu nilainya. Tapi kan Allah baik nih, iya kan, Allah baik. Nah, sama Allah dikasih tuh, ada yang jawabannya D, ada yang B, ada yang C. Ini saya nggak megang apa-apa, demi Allah saya nggak megang, nggak ngerjain apa-apa, cuma berubah sendiri otomatis. Pas saya cek, kok ada yang jawabannya dia, udah Bismillah lah, mungkin Allah udah menolong nih gitu kan. Udah saya Bismillah, matiin tuh. Nah terus pas tanggal berapa ya pengumuman ya, 22 atau 21 gitu pengumuman tuh, 24 nggak salah, 24 tanggal 24 pengumuman. Alhamdulillah Taufik, kamu dianyata, senang banget. Langsung saya kabar orang tua, ya Taufik lolos S2 Undip, tapi ke Semarang ya nanti. Oh iya semangat, tar ayah bantu gitu. Alhamdulillah lah, pokoknya ayah sangat, orang tua juga senang banget lah gitu, anaknya bisa. Jadi saya itu adalah dan saya cucu keberapa ya nenek itu, tapi cucu satu-satunya yang alhamdulillah. Gimana Bang? Jaringannya agak sedikit. Iya, jadi orang tua saya itu, ayah saya itu 7 bersaudara, di antara anak-anak mbah gitu kan. Nah, alhamdulillah nih, dari di antara 7 itu anak cucu-cucunya, dari itu, nah yang berhasil sampai S2 Taufik, alhamdulillah ya Allah. Jadi Allah memberikan keberkahan, Taufik bisa, alhamdulillah. Untuk pendanaan kuliah, alhamdulillah nih, kuliah itu selesai 1 FKUI. Terus tahun saya ngumpulin lah. Jadi pas kuliah, pas bayar kemarin tuh, kalau di total 20 bisa bayar sendiri. Jadi orang tua tidak terbebani lah gitu, alhamdulillah gitu. Terus juga di bandara alhamdulillah diperpanjang sampai November. Jadi bisa kuliah sambil kerja juga tuh, kata Kak Prodi. Jadi alhamdulillah nih, jadi pokoknya semuanya serba alhamdulillah, sambil kuliah bisa. Terus pembiayaan kemarin semester 1 dengan uang yang telah terkumpul waktu di FKUI gitu kan, alhamdulillah lah pokoknya. Jadi kalau kita mau mengejar cita-cita, jangan mikirin finansial, jangan mikirin bagaimana pembayarannya, jangan, jalanin aja dulu, insya Allah nih gitu. Nah alhamdulillah nih kemarin 1 bayar sendiri,
gitu kan. Nah, ini kuliah online sambil kerja di bandara, alhamdulillah sampai November. Kalau dikumpul bisa lah uang buat bayar sampai semester 4 gitu lah, lumayan lah gitu Bang Ule. Jadi kalau kalau kalian mau mengejar cita-cita, sungguh-sungguh dan yakinlah bahwa Allah akan menolong gitu. Yes. Hanya apa lagi Bang Ule? Dari aku mewakili teman-teman. Ya. Gimana nih kok menunggu yang S2 ini berjalan, Bang Taufik lagi tugas negara ya di pintu masuk, pintu keluar masuk bandara harus tanda cuma menurutnya sih bisa jadi tim yang bertugas nih dari langsung di bandara harus Kusuma. Waktu masuknya ya Bang Ule, waktu masuk ke bandara sini. Jadi di bandara ini kita di bawah naungan dari Kementerian Kesehatan, di bawah Kantor Kesehatan Pelabuhan. Nah, itu karena Halim ini adalah wilayah kerjanya SUTA, Soekarno-Hatta. Jadi kita waktu itu melamar di websitenya KKP Soekarno-Hatta. Nah, ini kebetulan nih epidemiologi berhubungan langsung nih dengan penjagaan di bandara ini karena kita melakukan surveillance. Jadi setiap orang yang terbang, misalkan nih pesawat batik yang di belakang saya nih, pesawat batik yang di belakang saya misalkan terdapat satu kru atau satu penumpang yang dinyatakan positif. Nah, berarti satu pesawat itu isinya siapa aja, misalkan Bang Ule ada dalam situ, nah berarti Bang Ule harus dikarantina selama 14 hari. Nah, kita melakukan gitu, jadi pendataan siapa aja yang terbang hari ini, naik apa, dan tujuannya kemana. Jadi ketika nanti ada yang positif atau ada kendala apa-apa, kita langsung bisa melakukan pencegahan. Jadi tidak menyebar kemana-mana. Nah, itu cocok banget tuh ilmu epidemiologi kan. Gitu, pas banget ilmu epidemiologi ya gitu. Iya, langsung diaplikasikan di lapangan loh gitu. Belum ngambil S2-nya udah diaplikasikan duluan di lapangan ya. Langsung turlap. Iya, langsung loh. Biasanya kita belajar dulu ya. Ini mah turlap dulu baru belajar. Emang keren ya Bang Taufik. Nih Bang Taufik yang karantina ya. Misalkan satu penumpang ada satu orang, itu langsung dicari. Penumpang dan kru pesawat ya. Kalau bisa di Jakarta, apa langsung atlet atau gimana tempat karantina? Nah, jadi misalkan dia penerbangan kemana dulu nih rutenya, misalkan dari Jakarta ke Semarang. Nah, berarti nanti misalkan di Jakarta baru di Semarang ketahuan nih ada yang positif nih ternyata penumpangnya. Nah, berarti di Semarang di karantina, baik itu oleh rumah sakit rujukan COVID-19 di Semarang ataupun RSUD di wilayah setempat gitu. Jadi nanti akan dibagi-bagi tuh, misalkan ada 100 penumpang di Batik yang sangat positif. Nah, berarti langsung dikarantina di sana gitu. Kalau di Jakarta itu bisa langsung di Wisma Atlet misalkan, atau kalau dia tidak ada gejala-gejala sebenarnya bisa aja sih isolasi mandiri, tapi kan isolasi mandiri itu tidak efektif. Lebih baik langsung aja di karantina di misalkan rumah sakit ataupun di Wisma Atlet karena lebih terkontrol gitu. Kalau dia di di karantina di rumah itu tidak akan, dia nanti akan ke pasar, ke Indomaret, ke mana-mana lah gitu. Ketika hari ke-7 atau hari ke-14 bisa karantina. Iya. Ya, jadi tidak boleh kemana-mana itu orang. Jadi harusnya dia lebih baik sih, saran saya sih karantina di rumah sakit atau di Wisma Atlet biar terkontrol gitu. Itu Bang Ole. Nah, virus ini unik Bang Ole. Dia nggak bisa deteksi satu juga, misalkan satu penumpang positif, nah 103 penumpang lainnya belum tentu positif hari itu. Nah, kita butuh waktu 7 hari nih. Kalau nanti
7 hari itu di swab test hasilnya positif, berarti langsung karantina tuh orang yang lainnya. Nah, tapi kalau dia negatif dia boleh pulang tuh gitu. Selama 7 hari itu kelihatan misalkan masih meragukan nih, berarti hari 14 coba dicek lagi gitu. Jadi perlu karantina atau untuk penerbangan. Iya, betul. Jadi setiap penumpang tuh kita benar-benar harus mengecek tuh validasinya dia. Kalau kita kan ada juga pengecekan namanya pengecekan hasil rapid ya, tadi yang di pos 2 tuh, pos poin checkpoint 2 tadi yang di depan yang saya video call pertama gitu kan. Nah, itu kita mengecek validasi hasil rapidnya atau PCR. Apakah masih berlaku atau tidak berlaku. Kalau dia sudah tidak berlaku nih, masa berlakunya berapa, rapid test dulu sebelum penerbangan sebelum ikut penerbangan nanti gitu. Jadi benar-benar kita harus mengecek tuh dia apakah masih berlaku nih atau sudah expired itu masa berlaku rapid test atau PCR-nya gitu. Tapi saya sarankan sih lebih baik kalau mau tes PCR, karena PCR itu lebih akurat lah ya dibandingkan dengan rapid test gitu. Kalau PCR dia benar-benar mengecek di tempatnya virus itu berada, di hidung, di sini gitu, di mulut, di kerongkongan gitu kan. Nah, kalau rapid di sini nih di tunjuk saya, mana tunjuk saya? Nah, tunjuknya nggak kelihatan juga. Ini tunjuk saya nih. Ini mana ya? Nih. Nah, tunjuk saya nih. Jadi detail di sini. Itu untuk melihat imun sebenarnya. Nah, ini agak kurang bagus kalau menurut saya. Jadi lebih baik PCR, karena PCR itu walaupun mahal sedikit, sekitar 1 jutaan ya. Tapi untuk mendeteksi akurat, cukup akurat lah gitu. Jadi kalau yang itu kan untuk mengetahui gejala gitu kan, ada MMG, ada MMM, sama masa itu ya, atau kurang baik gitu ya. Nah, kalau yang kita PCR atau gitu, karena di area virus cara di tenggorokan dan menggunakan alat tersebut atau lewat gitu ya, memang dikorek gitu ya untuk mengetahui virus itu dan melakukan laboratorium gitu ya Bang Taufik. Betul Bang Oleh. Jadi boleh ceritain bisa melihat parkiran pesawat-pesawat gimana nih? Udah bisa belum? Ya, apalagi Bang Oleh yang perlu ditanyakan. Kan teman-teman juga boleh nanya nih yang sedang menonton. Boleh dong teman yang tim bertugas malam ini disapa dulu Bang Taufik. Oh, mau ngobrol sama teman ini. Ya, Kita dari ngobrol. mana? Dia perawat. Gitu loh, balik dikit gitu kan, balik dikit gitu sih. Halo, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Pak. Ini boleh kita lagi live streaming ataupun talk show bersama Bang Taufik nih, dari menceritakan pendidikannya, pengalaman pendidikannya. Nah, ini Abang dari mana? Oh, saya dari lulusan keperawatan, saya D3 keperawatan Di universitas atau mana Bang? di Stikes Abdi Nusantara, Stikes. Oh, Stikes. Di Jakarta atau di luar Jakarta Bang? Di Bekasi Pak. Saya di Bekasi. Oh, Bekasi. Oke, terima kasih Abang. Salam kenal, sehat-sehat selalu, jaga kondisi dan tetap kesehatan ya. Saya itu adalah salah satu teman saya. Dia orang Lampung. Oh, yang mana?
satu lagi di Lampung. Yang tadi, yang satu lagi ini yang ini orang Lampung. Yang satu lagi jaga markas, jaga markas. Siap, markas nggak boleh kosong ya. Kalau kosong markas ntar suatu hal terjadi ya. Kita harus tetap jaga dan diawasi. Nah, selama nih, Bang Taufik kan udah hampir mau 2 bulan menjaga pintu keluar masuk di bandara. Apakah sudah mengalami terjadi suatu hal yang tidak diinginkan? Contohnya ada penumpang yang positif atau yang oleh Bang Taufik? Ya, beberapa penumpang teman saya menemukan waktu itu reaktif hasil tesnya. Jadi sangat disarankan untuk pulang kembali ke rumahnya. Jadi tidak disarankan untuk terbang gitu. Untuk melakukan penerbangan ya? Iya, jadi kalau memang dia hasilnya reaktif, disarankan untuk pulang aja ke rumah. Jadi jangan melakukan penerbangan karena nanti akan membuat resiko penularan kepada teman-teman atau penumpang yang lainnya gitu. Itu dilakukannya tes rapid atau Biasanya sih tes rapid sih yang kita temukan dia hasil tes rapidnya reaktif biasanya. Memang ya kita menyarankan seperti itu sih. Oke, mungkin dari segi pertanyaan perlu dicukupkan ya. Sebagai closing, boleh dong testimoni dari Bang Taufik dan mungkin cara pengalamannya udah luas, sudah banyak pengalaman di bidang kesehatan ataupun kesehatan. Gimana Bang Taufik, boleh? Closing Bang Ule. Bapak? Mana tuh Mir? Closing nih. Closing ya penutupan. Ya, nanti kita atur waktu lagi ya Bang Taufik untuk diskusinya. Iya. Oke. Kalau terlalu banyak, kalau jam. Ya, jadi untuk teman-teman semuanya, ya tadi ada beberapa poin yang mesti dicatat nih. Pertama, kalau kalian mau mengejar cita-cita, sungguh-sungguhlah mengejar cita-cita itu. Dan yakinlah bahwa Allah akan menolong. Jadi, berdoa dan berusaha semaksimal mungkin. Jangan malas dan tetap terus berjuang gitu. Yang kedua, untuk orang-orang yang suka mencontek nih, jangan deh menyontek gitu. Kerjalah sendiri, percaya pada diri sendiri bahwa kalian itu mampu untuk mengerjakan hal tersebut. Gak apa-apa nilainya jelek, awalnya akan jelek misalkan. Tapi ketika kalian berusaha, menurut saya sih tidak akan mungkin nilainya jelek. Ya minimal memuaskan lah gitu. Lebih baik sih itu daripada kalian mencontek dan bukan hasil daripada jeripaya kalian sendiri gitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, untuk teman-teman yang suka berpergian, jangan lupa nih melakukan 3M. Ya, protokol kesehatannya ya 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Jadi take care ya, tetap peduli pada diri sendiri dan kita juga harus peduli pada orang lain. Jangan takabur atau sombong, takut misalkan nggak takut sama corona, jangan seperti itu, dan juga jangan terlalu takut. Jadi kita proteksi diri sendiri dan jangan lupa berdoa sama Allah. Udah itu aja sih, karena penyakit itu datangnya dari Allah. Kita walaupun kita pakai pakai masker dan sebagainya, kalau memang takdirkan untuk sakit ya sakit, tapi setidaknya kita mencegah itu lebih baik daripada mengobati gitu. Oke, guys. Oke, terima kasih Bang Taufik yang sudah berbagi sharing serta mungkin baik itu bidang kesehatan dan kesehatan, apalagi sekarang lagi menjalankan tugasnya itu sekarang di bidang khususnya dan sedang menempuh S2 ya di Amin. sukses selalu Bang Taufik ya. Ini kasih
seperti malam ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Bang Taufik menjadi ilmu semua. Fokuslah apa yang kita lakukan dan kita berjuang sampai tidak penghabisan ya gitu Bang Taufik. Betul, kita harus tetap berjuang meskipun itu lelah menjadi Nanti lelah. salam buat tugas ya. Siap, Bang Ole. Ya, terima kasih Bang Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jaga kesehatan juga Bang Ole. Sampai bertemu Ya, lagi terima di waktu yang akan penonton. datang. Jadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Amin. Yo. Amin. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.